Halo semua, perkenalkan saya Kalsya Antoni dari Angkatan Farmasi 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah kimia organik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa hal penting dalam kimia organik. Pertama adalah jenis gugus fungsi disertai strukturnya, kemudian jenis hibridisasi dan contohnya, ketiga adalah mencari isomer dari C7H16 dan C6H14O, dan terakhir adalah reaksi pembentukan senyawa obat atau sintesis dari fenobarbital. Pertama, kita bahas tentang gugus fungsi. Apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi adalah kelompok spesifik atom dalam sebuah molekul yang bertanggung jawab terhadap sifat kimia dan jenis reaksi yang dapat dilakukan oleh molekul tersebut. Dengan kata lain, gugus fungsi adalah bagian aktif dari molekul yang menentukan perilaku reaksi suatu senyawa. Nah, tanpa memahami gugus fungsi, kita tidak akan bisa memprediksi bagaimana sebuah molekul akan bereaksi terhadap reagen tertentu. Berikut adalah jenis gugus fungsi beserta strukturnya. Nah, pertama ada alkena, yaitu ikatan rangkap 2, alkuna, ikatan rangkap 3, aren, cincin aromatik, misalnya benzena, haloalkana, senyawa dengan F, Cl, Br, atau I, alkohol, gugus min OH, eter, gugus O, monofosfat, gugus fosfat, atau PO4,2-. Kemudian ada amina dengan gugus NH2 atau turunannya, imina, gugus N, nitril, gugus Cn, nitro, gugus NO2, tio, gugus SH, sulfida, gugus S, disulfida, gugus SS, dan karbonil, gugus O, umumnya di aldehida dan keton. Kemudian ada aldehida dengan gugus COH, keton, gugus CO, asam karboksilat, gugus COH, ester, gugus COO, amida, gugus CONH2 atau turunannya, anhidrida asam karboksilat, yaitu dua gugus karbonil dihubungkan oleh oksigen, klorida asam karboksilat, yaitu gugus COCl. Nah, karena ada banyak sekali gugus fungsinya, jadi saya akan membahas lebih detail sedikit saja beberapa gugus fungsi yang umum dijumpai dalam kimia organik. Pertama adalah alkohol. Alkohol adalah senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yaitu min OH, yang terikat pada atom karbon jenuh berhibridasi sp3. Gugus min OH ini bersifat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen, sehingga alkohol umumnya memiliki titik didih yang tinggi. Nah, berdasarkan jumlah atom karbon yang terikat, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis. Pada alkohol primer, gugus OH terikat pada karbon yang hanya berikatan dengan satu atom karbon lain. Contohnya adalah butanol dan propanol. Kemudian pada alkohol sekunder, gugus min OH terikat pada karbon yang terhubung dengan dua atom karbon lainnya. Contohnya 2-butanol. Sedangkan pada alkohol tersier, gugus min OH terikat pada karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon lain, seperti pada 2-metil 2-propanol. Selanjutnya adalah aldehida. Aldehida memiliki gugus karbonil yaitu CO, yang terletak di ujung rantai karbon dan berikatan langsung dengan satu atom hidrogen. Karbon dalam gugus karbonil bersifat sangat elektrofilik, sehingga mudah diserang oleh nukleofil seperti ion hidroksida atau alkohol. Contoh paling sederhana adalah butanol. Berikutnya adalah keton. Sama seperti aldehida, keton juga mengandung gugus karbonil, tetapi gugus ini terletak di tengah rantai karbon dan terikat pada dua atom karbon lain. Karena diapit dua gugus alkil, keton cenderung lebih stabil dibandingkan aldehida, namun tetap bersifat elektrofilik. Contohnya adalah 2-butanon. Baik aldehida maupun keton biasanya mengalami reaksi adisi nukleofilik pada karbon-karbonil lainnya. Gugus fungsi berikutnya adalah asam karboksilat. Asam karboksilat mengandung satu gugus karbonil dan satu gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon yang sama. Gugus ini sangat polar dan memiliki keasaman yang cukup tinggi, sehingga mudah melepaskan proton membentuk ion karboksilat. Contohnya adalah asam propanoat. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan alkohol membentuk ester melalui reaksi kondensasi yang disebut esterifikasi. Kemudian kita punya eter. Eter adalah senyawa di mana suatu atom oksigen menghubungkan dua gugus alkil. Eter umumnya bersifat netral dan stabil. Namun dalam kondisi asam kuat, eter dapat terprotonasi dan mengalami reaksi substitusi. Salah satu contohnya adalah dietil eter yang dulu digunakan sebagai anestesi. Selanjutnya adalah ester. Ester terbentuk dari reaksi kondensasi antara asam karboksilat dan alkohol, sehingga strukturnya memiliki gugus karbonil yang bersebelahan dengan atom oksigen. Ester memiliki aroma yang khas dan banyak digunakan dalam industri parfum dan pelarut. Contohnya adalah metil asetat atau CH3COOCH3. Ester juga dapat mengalami reaksi hidrolisis menjadi asam karboksilat dan alkohol, baik dalam suasana asam maupun basa. Selanjutnya adalah hibridisasi. Pertama, apa sih sebenarnya hibridisasi itu? Hibridisasi adalah proses pencampuran orbital-orbital atom yang berbeda energi menjadi orbital baru yang setara energinya. Proses ini bertujuan supaya atom bisa membentuk ikatan-ikatan kimia yang lebih stabil dan molekul yang terbentuk juga punya bentuk geometri tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hibridisasi mulai dari yang paling sederhana. Yang pertama itu adalah hibridisasi sp. Hibridisasi sp terjadi saat satu orbital s bercampur dengan satu orbital p. Hasilnya adalah dua orbital sp yang sama besar dan sama bentuk. Contohnya bisa kita lihat di molekul seperti etuna atau C2H2 atau karbon dioksida CO2. Geometri molekulnya adalah linear dengan sudut antar ikatan sebesar 180 derajat.
Yang kedua, hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 terjadi saat satu orbital s bercampur dengan dua orbital p. Hasilnya adalah 3 orbital sp2. Contohnya bisa kita lihat pada molekul etena C2H4 dan geometri molekulnya berbentuk planar segitiga atau trigonal planar dengan sudut antarikatan sekitar 120 derajat. Ketiga, hibridisasi sp3 terjadi saat satu orbital s bercampur dengan 3 orbital p. Hasilnya adalah 4 orbital sp3. Contohnya adalah molekul metana atau CH4. Geometri molekulnya berbentuk tetrahedral dengan sudut antarikatan sekitar 109,5 derajat. Sekarang kita lihat contoh lebih rinci pada molekul CH4 metana. Pada keadaan dasar, atom karbon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2. Dalam kondisi ini, orbital 2s sudah terisi penuh 2 elektron, dan orbital 2p baru terisi 2 elektron. Artinya, pada keadaan dasar, karbon hanya memiliki 2 elektron tidak berpasangan, sehingga secara teori hanya mampu berbentuk 2 ikatan. Namun, karbon harus membentuk 4 ikatan dengan 4 atom hidrogen di dalam molekul metana. Agar hal tersebut bisa terjadi, karbon mengalami proses eksitasi. Jadi, salah satu elektron dari orbital 2s dipromosikan ke orbital 2p kosong, sehingga konfigurasi eksitasi menjadi 2s1, 2p3. Dengan demikian, sekarang karbon memiliki 4 elektron tidak berpasangan. Selanjutnya, satu orbital 2s dan 3 orbital 2p bercampur membentuk 4 orbital sp3 identik. Keempat orbital sp3 ini masing-masing akan berikatan dengan satu atom hidrogen melalui ikatan sigma, menghasilkan struktur tetrahedral yang sangat simetris. Nah, sudut antar ikatan-ikatan CH dalam metana adalah 109,5 derajat, yang merupakan sudut ideal untuk mengurangi tolak-menolak antara pasangan elektron dalam ruang 3 dimensi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adalah mencari isomer. Yang pertama adalah mencari isomer dari C7H16. Nah, isomer yang pertama adalah N-heptana, yang kedua 2-metilheksana, yang ketiga 3-metilheksana, kemudian 2,2 dimetilpentana, kemudian 2,3 dimetilpentana. Lanjut, yang keenam adalah 2,4 dimetilpentana, 3-etilpentana, 3,3 dimetilpentana, dan yang terakhir 2,23 trimetilbutana. Nah, kemudian kita akan mencari isomer yang kedua, yaitu dari C6H14O. Nah, yang pertama ini ada yang dari alkohol. Jadi, isomer yang pertama adalah 1-heksanol, 2-heksanol, 3-heksanol, 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol. Kemudian isomer yang keenam adalah 4-metil-1-pentanol, kemudian 2-metil-2-pentanol, kemudian 3-metil-2-pentanol, dan kemudian 4-metil-2-pentanol. Kemudian yang ke-10 adalah 2,2 dimetil 1 butanol, kemudian 2,3 dimetil 1 butanol, selanjutnya 2,3 dimetil 2 butanol. Selanjutnya adalah 3,3 dimetil 1 butanol, kemudian 3,3 dimetil 2 butanol, kemudian 3 metil 3 pentanol. Kemudian 2 metil 3 pentanol, dan yang terakhir adalah 2 etil 1 butanol. Nah, selanjutnya, isomer lain dari C6H14O ini adalah yang eter. Pertama, ada 1-metoksipentana, kemudian 2-metoksipentana, 3-metoksipentana, 1-propoksipropana, 2-propoksipropana, 2-metoksi-2-metilbutana. Selanjutnya adalah 1-metoksi-3-metilbutana, 1-metoksi-2-metilbutana, 1-metoksi-2,2 dimetilpropana, 2-metoksi-3-metilbutana, kemudian 1-etoksibutana, 2-etoksibutana, 2-etoksi-2-metilpropana, 1-etoksi-2-metilpropana, dan yang terakhir adalah 2-isopropoksipropana. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai reaksi pembentukan senyawa obat, yaitu sintesis dari fenobarbital. Fenobarbital adalah salah satu obat dari golongan barbiturat. Obat ini banyak digunakan sebagai anti-epilepsi untuk mengontrol kejang, sekaligus berfungsi sebagai sedatif atau penenang. Secara struktur, fenobarbital merupakan turunan dari asam barbiturat yang memiliki kerangka dasar berupa cincin pirimidin dengan 3 gugus karbonil di posisi 2, 4, dan 6. Yang membedakan fenobarbital dari barbiturat sederhana adalah adanya substituen fenil dan etil di atom karbon nomor 5. Kemudian saya akan masuk ke sintesis fenobarbital. Prinsip dasar sintesis fenobarbital adalah melalui serangkaian reaksi kondensasi menggunakan turunan asam malonat dan urea. Tahapan reaksi dilakukan secara bertahap untuk membangun kerangka cincin barbiturat tersubstitusi. Proses ini melibatkan beberapa jenis reaksi seperti hidrolisis, kondensasi nukleofilik, dan karbolisasi, substitusi nukleofilik, dan kondensasi siklik. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan reaksinya. Tahapan pertama adalah hidrolisis benzil cyanida. Pada tahap ini digunakan benzil cyanida yaitu C6H5CH2CN sebagai bahan awal.
Bensil cyanida mengandung gugus nitril CN yang bersifat elektrofilik di bagian karbonnya. Dalam suasana asam dan dengan adanya etanol sebagai pelarut, terjadi reaksi hidrolisis terhadap gugus nitril. Nah, atom oksigen dari etanol atau air akan menyerang karbon elektrofilik dari gugus nitril, sehingga dapat membentuk gugus imidat antara. Setelah berubah menjadi bentuk baru dan bereaksi dengan etanol, senyawa tersebut membentuk fenyl asetat etil ether. Nah, berikut persamaan reaksi singkatnya. Di sini, gugus nitril CN dikonversi menjadi gugus ester COOET. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua. Nah, setelah terbentuk fenyl asetat etil ether, reaksi dilanjutkan dengan tahap kondensasi menggunakan dietil oksalat. Dalam tahap ini, fenyl asetat etil berperan sebagai nukleofil, artinya dia akan menyerang bagian yang bermuatan positif. Nah, karbon-karbonil CO pada dietil oksalat bersifat elektrofilik karena muatan parsial positif pada atom karbonnya. Nah, ion oksida yang terbentuk dalam reaksi bertindak membantu serangan ini. Ketika serangan nukleofilik terjadi, salah satu gugus ester dari dietil oksalat terlepas hingga menghasilkan produk baru yaitu dietil ester dari fenyl oksobutandioat. Nah, pada tahap ini, molekul kita sekarang sudah memiliki 2 gugus ester yang akan sangat penting untuk tahap reaksi selanjutnya. Kemudian, tahapan ketiga yaitu adalah pembentukan fenyl malonat ester. Nah, produk hasil kondensasi kemudian kita panaskan, dan pemanasan ini akan menyebabkan terjadinya dekarbolisasi parsial, yaitu pelepasan satu molekul karbon dioksida atau CO2 dari struktur. Nah, proses ini terjadi karena posisi gugus karbonil yang berdekatan dengan gugus ester. Jadi membuat molekul labil terhadap panas. Nah, hasil akhirnya adalah terbentuknya fenyl malonat ester, sebuah molekul yang masih membawa 2 gugus ester, serta 1 gugus fenyl atau C6H5 yang telah menempel di rantai karbon. Kemudian adalah tahapan keempat. Jadi setelah terbentuk fenyl malonat ester, reaksi berikutnya adalah tahap substitusi dengan etil bromida atau C2H5Br. Nah, dalam suasana basah, natrium etoksida akan mengambil 1 proton dari atom karbon di antara 2 gugus ester. Nah, nantinya akan menghasilkan karbonion yang stabil. Karbonion ini sangat reaktif dan bertindak sebagai nukleofil karena dia menyerang karbon elektrofilik pada molekul etil bromida. Nah, hasil dari reaksi ini adalah etil fenyl malonat ester, yaitu struktur baru di mana karbon pusat kini terikat pada gugus fenyl dan juga gugus etil. Nah, tahapan ini tuh sangat penting karena untuk menentukan substituen yang akan melekat di cincin barbiturat nantinya. Kemudian kita masuk ke tahapan yang terakhir, jadi adalah etil fenyl malonat ester ini direaksikan dengan urea. Nah, di sini gugus karbonil dari ester bertindak sebagai elektrofilik dan gugus amino dari urea bertindak sebagai nukleofil. Nah, reaksi berlangsung melalui adisi nukleofilik, diikuti oleh eliminasi molekul kecil yang akhirnya mendorong pembentukan cincin baru. Nah, cincin yang terbentuk ini adalah cincin pirimidin 6 anggota dengan 2 gugus karbonil di posisi 2 dan 4 serta gugus fenyl dan etil yang melekat di posisi 5. Nah, akhirnya lah menghasilkan produk berupa fenobarbital. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.